Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang cara pembuatan daftar isi secara otomatis pada Microsoft Word menggunakan heading. Pertama kita buka terlebih dahulu Microsoft Word-nya. Nah, di sini udah ada contoh laporan PKL atau Prakrin ya, yang belum ada daftar isinya. Ini daftar isinya udah ada, cuma masih secara manual. Maka kita akan buat daftar isi secara otomatis tanpa harus membuat secara manual, karena membutuhkan cukup waktu juga kalau membuat daftar isi secara manual. Yang pertama kita harus lakukan adalah kita lihat ke tab style. Di sini ada beberapa style ya. Kita pilih yang heading 1 sama heading 2 aja, karena yang akan kita tampilkan di sini heading 1 dan heading 2. Jadi apa aja yang harus ditampilkan dan akan ditampilkan di daftar isi, kita lihat dulu sistematika penulisannya seperti apa. Kita lihat ini ya, sistematika penulisannya. Dari cover, lembar pengesahan, pernyataan originalitas, sampai pada daftar pustaka dan lampiran. Jadi itu yang akan ditampilkan pada daftar isi ya. Kita kembali lagi ke Microsoft Word. Kemudian tahap selanjutnya yaitu mengedit heading atau format heading 1 dan heading 2 terlebih dahulu. Caranya kita klik kanan, kemudian pilih modify. Nah, di sini ada format yang akan kita gunakan. Untuk font yang kita gunakan Times New Roman. Jadi kita pilih Times New Roman. Kemudian size-nya 12. Font stylenya kita pilih bold atau cetak tebal. Kemudian warnanya atau font colornya otomatis atau warna hitam. Nah, kemudian paragraph positionnya kita simpan di tengah, karena heading 1 kita pergunakan untuk penjudulan bab ya. Kemudian line spacingnya atau spasi barisnya kita pilih yang 1,5 poin. Kemudian oke. Nah, heading 1 udah beres. Kemudian untuk heading 2 kita sekalian aja langsung diedit. Heading 2 juga sama, kita klik kanan, kemudian modify. Peraturannya atau pengaturannya sama seperti tadi ya, pengaturan formatnya Times New Roman 12, bold, warna hitam. Nah, untuk paragraph positionnya, karena ini untuk subjudul, kita simpan di sebelah kiri atau position paragrafnya ada di sebelah kiri atau left ya. Jadi yang perbedaan heading 1 dan heading 2 terletak pada paragraph position. Untuk heading 1 berada pada paragraph position center atau di tengah, sementara heading 2 untuk subjudul kita simpan di sebelah kiri. Untuk line spacingnya juga sama, 1,5 poin. Kemudian oke. Nah, sekarang kita akan mulai menambahkan heading pada laporannya. Yang pertama kita masukkan lembar pengesahan dari sekolah, kemudian pilih heading 1. Nah, nanti cara melihat hasil teks tersebut atau judul tersebut sudah masuk ke dalam heading 1 atau belum, kita masuk ke tab view, kemudian aktifkan navigation pane. Nah, maka di sebelah kiri bakal muncul tab heading. Nah, di sini ya. Berarti lembar pengesahan sekolah sudah masuk pada heading 1. Kemudian tahap selanjutnya kita pilih lagi lembar keaslian atau pernyataan originalitas. Diseleksi, kemudian masuk lagi ke home, pilih heading 1, maka akan muncul lagi di sebelah sini. Lanjut lagi ke moto, seleksi moto, heading 1 muncul lagi di sini. Selanjutnya kata pengantar, heading lagi. Daftar isi, heading lagi. Nah, daftar isi yang ini akan kita hapus terlebih dahulu ya, karena masih dibuat secara manual. Kita hapus dulu. Daftar gambar juga sama, nanti akan dijelaskan di video selanjutnya cara pembuatan daftar gambar dan daftar tabel secara otomatis. Tadi daftar isi udah, sekarang daftar gambar, heading 1, daftar tabel, heading 1, daftar lampiran, heading 1. Nah, bab 1 juga sama, heading 1. Nah, di sini kan daftar untuk daftar yang di sini ada 2 baris ya. Harusnya 1 baris ya di sininya, supaya nanti pada pembuatan daftar isinya tetap menjadi 1 baris. Caranya kita tarik dulu. Nah, menjadi 1 baris seperti ini. Kemudian untuk enternya kita sambil menekan tombol shift. Kalau cuma pakai enter bakal tetap aja jadi 2 baris. Nah, kita harus menggunakan tombol shift supaya bab 1 pendahuluan 2 baris, tapi di heading daftar isinya menjadi 1 baris seperti ini. Di sininya 2 baris, di sininya 1 baris. Itu menggunakan shift dan enter.
Nah, kemudian untuk subjudul atau latar belakang kita menggunakan heading 2. Caranya sama, kita seleksi dulu, kemudian pilih heading 2, latar belakang. Kemudian landasan hukum sama, seleksi, kemudian heading 2. Tujuan pelaksanaan PKL sama, heading 2. Waktu dan tempat pelaksanaan, heading 2. Sistematika laporan, heading 2. Begitupun selanjutnya ya, untuk bab-bab selanjutnya juga sama. Untuk bab itu heading 1 dan untuk judulnya atau untuk subjudul itu heading 2. Setelah itu cara menampilkan heading menjadi daftar isi. Kita masuk ke daftar isi ya, ke sini. Kemudian simpan kursor di sebelah kiri. Masuk ke tab reference, kemudian pilih table of content. Nah, pilih yang automatic table 1. Nah, maka daftar isi yang udah kita buat menggunakan heading tadi sudah bisa ditampilkan ya, seperti ini. Lembar pengesahan di sini. Sama seperti yang ada di navigation pane heading ya. Apa aja yang ditampilkan di daftar isi bakal sesuai dengan apa yang kita pilih atau yang kita buat berdasarkan heading 1 dan heading 2. Jadi seperti itu ya. Untuk bab selanjutnya juga sama, untuk bab 2 sampai daftar pustaka juga sama penggunaannya seperti yang sudah dijelaskan pada tahap sebelumnya. Semoga bisa dimengerti dan dipahami. Demikian video yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan pada kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.